Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, teman-teman, kita sudah masuk di minggu bullish ya. Jadi belum bull run lah. Jadi kita masih masuk ke minggu bullish, tapi at least di minggu ini kita bisa merasakan hijau kembali ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah taking profit di minggu ini karena kenaikan memang cukup lumayan tinggi ya. Jadi mayoritas kripto atau rata-rata kripto kenaikan di minggu ininya ada di 30-an persen teman-teman. Jadi ada yang 50, ada bahkan yang 60 juga ya. Ini mayoritas altcoin yang kenaikannya 60, 30. Nah, kalau misalkan lain lagi dengan token-token kripto yang berada di market cap medium dan small cap nih. Kayak misalkan AI XBT juga 100%. Kemudian kalau lebih jauh lagi ke meme coin udah pasti ya kenaikannya lebih tinggi lagi. Yang jelas yang akan saya bahas kali ini adalah jadi kita sudah ada di fase ancang-ancang untuk bull run ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di market outlook dari Bitcoin ini dia sudah masuk ya, sudah mulai mencoba retest ke area supply zone. Nah, penurunan ini menurut saya jadi dia sudah masuk ya ke area supply zone. Ini yang bertanda merah. Ini namanya supply zone, teman-teman. Jadi ketika dia memantul dari demand zone, dia masuk ke supply zone. Nah, di sini dia sedang retest, sedang mencoba untuk breakout, teman-teman. Nah, di momen breakout lah nanti dia akan bisa dikatakan bull run ya. Mungkin di situ ada momentum di mana investor memang sedang optimis melihat market ya. Nah, untuk saat ini posisi sedang turun ya. Jadi ketika dia mencoba, dia turun dulu karena di sini ya namanya supply dia akan ada taking profit ya. Jadi ada yang menjual gitu. Namun untuk prediksi kemarin di video sebelumnya, jadi di minggu lalu saya sudah memprediksikan bahwa minggu ini dia akan mencapai ke area 99 sampai 102 ya. Nah, sekarang sudah tercapai sebetulnya dia melewati 99. Nah, proyeksinya dia masih akan tetap naik menurut saya, teman-teman. Nah, meskipun dia turun karena sudah tapping ke supply zone, tapi di sini menurut saya dia melakukan retest, teman-teman. Nah, ini adalah retest. Jadi ketika dia melakukan sebuah kenaikan, jadi market price atau ya psikologis pasar yang bagus itu harusnya memang retest, teman-teman. Atau ketika turun, ya ketika naik, jika dia ingin naik lebih jauh, dia harus retest atau turun dulu. Nah, ini mungkin yang sedang dialami market price Bitcoin saat ini ya. Jadi meskipun dia turun ke 98, mungkin dia ada potensi untuk retest ya dan mencoba kembali melampaui atau breakout di area supply zone yang paling luar di 102. Jadi itu kita harus nantikan. Yang jelas dia masih on the track ya. Oke, kemudian sekalian bahas juga. Jadi di video kemarin itu ada teman kita yang komen ya untuk dibahaskan juga Bitcoin dominance-nya dari si Bang Arkan nih, Arkan D5 Pro. Bitcoin D-nya ditunggu untuk infonya Bang, apakah all season? Oke, jadi teman kita ini mungkin sudah paham ya. Jadi memang untuk penentuan all season itu ada di ke satu total market atau total volume ya dari altcoin dan juga Bitcoin dominance. Nah, itu bisa jadi penentuan untuk kapan sebetulnya all season. Oke, nah ini kita langsung bahas aja Bitcoin dominance ya, teman-teman. Oke, jadi Bitcoin dominance juga memang sudah diprediksi turun ya. Namun memang di sini ini saya baru lihat ya. Ternyata di sini masih kuat. Ketika dia turun, dia ternyata memantul di demand, teman-teman. Nah, di sini di demand di ujung banget.
di 56% dia naik lagi nih teman-teman, dan bahkan breakout dari diagonal resistennya. Namun nah saat ini dia baru masuk lagi ke demand teman-teman. Nah di sini sebetulnya ada potensi pembalikan arah ya. Jadi di saat penurunan kemudian di situ ada demand, biasanya dia bisa memantul teman-teman. Jadi di sini harus waspada dulu teman-teman. Jadi maksud saya bukan waspada ya, jadi jangan dulu gegabah lah, jangan dulu karena kenaikan yang signifikan teman-teman langsung beli altcoin banyak ya, karena berasumsi akan bull run dengan cepat kali ini. Jadi teman-teman jangan dulu, karena di sini ada demand zone ya, atau demand area. Juga kalau kita lihat di sini dia untuk volume saat ini atau pergerakan harga saat ini dia pas banget di diagonal resisten ini nih. Saya coba warnain jadi biru ya. Nah, dia pas banget di garis biru. Jadi dia belum dikatakan breakdown dan juga belum dikatakan dia memantul. Jadi di sini masih 50-50. Nah, baru teman-teman bisa mulai ambil tindakan ketika mungkin dia breakdown dan lebih jauh ke bawah lagi ya. Itu mungkin teman-teman harus langsung gitu ya. Namun teman-teman harus tahan dulu ketika dia mungkin tidak berhasil breakdown atau memantul. Jadi itu tidak jadi ya. Jadi Bitcoin dominance-nya masih turun, masih naik, sorry. Nah, kalau misalkan Bitcoin dominance masih naik ya alt season itu belum ya, teman-teman. Oke, nah di prediksi saya pun yang terakhir dia akan turun dulu nih, akan naik. Kemudian turun. Dan memang susahnya di sini aja nih, di supply atau di demand zone. Jadi teman-teman harus tunggu dulu. Namun kalau misalkan memang kita lihat dari indikator stokastik RSI, dia saat ini akan turun teman-teman nih. Ya mungkin ujiannya akan sama seperti di sini nih di tanggal 4 ya. Di tanggal 4 mungkin dia akan memantul di sini nih. Jadi itu yang harus teman-teman tunggu dulu atau pantau dulu ya. Nah, itu teman-teman untuk pantauan juga Bitcoin dominance. Kemudian saya akan sedikit mengulas ke total 2 ya. Nah, total 2 ini juga sedikit melenceng lah dari analisa, namun tracknya masih sama. Jadi saya sebelumnya memprediksikan bahwa dia memang dia memang masuk ke descending triangle. Nah, meskipun dia breakout, tapi sebelumnya dia breakdown dulu nih teman-teman, sampai akhirnya dia breakout ya. Nah, di sini ada breakout dan kemudian ini sedang retest teman-teman. Nah, ini proyeksinya mungkin naik karena indikator stokastik RSI juga sedang naik. Jadi harapannya si total 2 ini juga naik. Jadi mayoritas teman-teman semua chart ya saat ini sedang retest dulu. Kemungkinan akan ada kenaikan lagi terakhir mungkin di Sabtu Minggu ini. Jadi ini kita tunggu dulu dia retestnya sampai mana. Ya harusnya sampai, kalau misalkan kita acuannya dari Bitcoin, harusnya acuannya sampai 96 sampai 95 sampai 96. Di sini banyak support dan resisten. Jadi dia mungkin turun sampai sini. Dan misalkan turun lebih dari sini, dia akan mematahkan tren kenaikannya. Jadi dia akan konsolidasi kembali. Nah, kalau misalkan turun sampai sini dan memantul, itu ada potensi. Jadi, teman-teman, kalau misalkan Bitcoin memantul di area 95 atau 96, dia ada potensi untuk naik lebih jauh lagi. Dan bahkan dia bisa breakout dari supply zone-nya di sini. Ya, ketika breakout ya mungkin bisa aja langsung terbang harganya ya. Jadi, gitu aja paling untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.